Sejak 17 Maret 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19. Melalui surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan nomor 36962/MPK-A/HK 2020. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, pendidikan formal yang sebelumnya dilakukan di sekolah maupun kampus harus ditempuh di rumah melalui sarana daring. Pembelajaran di rumah ini tentu tidak hanya mengandalkan kemandirian siswa, tetapi dapat berjalan lebih efektif ketika orang tua turut andil dalam membimbing siswa mengenai pelajaran yang diberikan oleh guru. Novita Maulidia Jalal, selaku psikolog dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, memberikan pandangan mengenai proses pembelajaran di rumah yang efektif untuk siswa oleh orang tua ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengefektifkan pendidikan di rumah oleh orang tua dan kepada anaknya dari perspektif psikologi pendidikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti tahu dulu apa yang dimaksud dari kata efektif. Efektif itu jika kita lihat dari sudut pandang psikologi pendidikan, berarti pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu tepat sasaran atau membuat pendidikan itu tepat mencapai target yang diinginkan atau yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itu, bagaimana atau hal apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar pendidikan yang diberikan sesuai dengan target atau tujuan yang ia harapkan? Ya, ada beberapa tips. Pertama, yaitu persiapan dari orang tua itu sendiri. Persiapan itu ada beberapa hal. Pertama, persiapan secara pengetahuan. Jadi, orang tua sebaiknya banyak belajar mencari tahu mengenai karakteristik anak berdasarkan usianya. Karena dengan mengetahui karakteristik anak dari setiap jenjang usia, dimulai dari bayi, anak-anak usia dini, anak-anak usia sekolah dasar, dan juga remaja, bahkan hingga dewasa, maka orang tua akan lebih mudah untuk mendeliver atau memberikan pendidikan pada anak. Karena dengan begitu orang tua akan dapat atau mampu memilih media atau cara yang tepat agar anak lebih mudah menyerap pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya, orang tua juga mesti mempersiapkan dirinya secara psikologis. Artinya apa? Selain mengetahui psikologis anaknya, orang tua juga harus mampu mengetahui psikologis atau kondisi dirinya. Misalkan saja, jika pada saat memberikan pendidikan ternyata terdapat beberapa kendala atau hambatan, maka biasanya orang tua akan mengalami gejolak emosional seperti emosi marah, emosi sedih, atau bahkan emosi tak berdaya. Sehingga mempersiapkan diri secara psikologis itu paling penting. Artinya, ketika orang tua mengalami emosi-emosi yang dapat berdampak buruk kepada anak dengan memberikan pelampiasan emosi kepada anak karena anak tidak mencapai target pendidikan, maka sebaiknya orang tua segera menghindar dulu dari anak, menata emosinya agar lebih positif. Kemudian ketika sudah cooling down atau emosi negatifnya itu sudah mulai mereda dan emosi positifnya semakin meningkat, maka orang tua segera mungkin untuk menghadapi anaknya kembali. Dengan begitu,
anak juga akan menerima emosi positif yang nantinya akan memperbaiki hubungan, yang menjadikan pendidikan itu jauh lebih mudah diserap oleh anak. Yang berikutnya, persiapan yang penting juga adalah persiapan keterampilan mengajar. Jadi dalam mengajar itu memang keterampilan sangat penting, di mana saat kita mengajar anak dan saat kita mengajar remaja itu keterampilannya berbeda. Ketika menghadapi anak, maka orang tua bisa bercermin atau belajar dari para ahlinya, misalkan guru TK, guru SD, bagaimana mereka ekspresif, karena yang dihadapi adalah manusia-manusia yang masih dalam tataran mengekspresikan emosi, yaitu anak-anak. Berbeda dengan fase remaja, orang tua dituntut untuk terampil bagaimana bisa berkomunikasi dua arah, tidak satu arah saja. Karena kenapa? Di tahap remaja, remaja itu cenderung sudah berpersepsi bahwa dirinya bukan anak kecil lagi, sehingga ia ingin didengarkan. Dengan memiliki keterampilan mengajar, memiliki pengetahuan mengenai psikologis anak dan juga mengetahui psikologis dirinya, maka orang tua lebih siap untuk memberikan pendidikan. Jadi agar efektif juga, langkah yang kedua selain persiapan, langkah yang kedua adalah tidak kalah pentingnya menetapkan target atau tujuan pendidikan. Setiap keluarga memiliki visi misi yang berbeda. Visi misi itu akan lebih dipersempit dengan menuliskan atau menetapkan beberapa tujuan-tujuan. Dari tujuan itu dipersempit lagi dengan tujuan-tujuan kecil. Misalkan tujuan besarnya adalah ingin membentuk anak yang soleh-soleha. Tujuannya itu visi misinya dipersempit lagi dengan cara membuat timeline tujuan yang besar ya. Misalkan anak mampu beribadah dengan mengenal Tuhannya dan beribadah dengan bermanfaat kepada manusia. Tujuan itu diperkecil lagi, di breakdown lagi. Misalkan untuk pengenalan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah itu diperkecil dengan apa? Misalkan tujuannya sejak kecil anak itu sudah bisa terpapar dengan murotal atau Al-Quran ya. Tujuan berikutnya sudah mengetahui bahwa ada ibadah sholat ya, atau ibadah dari agama lain gitu ya, ibadah lainnya. Nah dan akan diperkecil lagi dengan cara melihat target-target waktunya seperti itu. Nah kemudian langkah ketiga, setelah tahap persiapan sudah ada, tujuannya juga sudah jelas. Nah yang ketiga itu tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama atau saling memiliki sikap bahu-membahu atau saling membantu antara ayah dan ibu. Artinya apa? Dalam proses pendidikan tidak hanya satu pihak saja, tapi jika bisa kedua belah pihak turut kontribusi. Nah, bagaimana jika orang tuanya single parent? Tidak mengapa. Yang jelas ada sosok yang dapat menggantikan gender dari yang lain. Misalkan single parentnya itu anak ini tidak memiliki bapak, maka kakek atau om atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari sang ibu itu bisa menggantikan peran gender dari bapaknya yang telah tiada. Yang tahap keempat, kesadaran bahwa untuk apa sih kita mendidik anak. Jadi proses pendidikan anak itu adalah sepanjang hayat, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga dididik secara sikap, kepribadian, dan secara spiritual dan secara psikologis. Karena kenapa? Karena dalam Islam anak ini adalah salah satu hal yang nantinya kita akan bawa hingga ke akhirat. Hanya doa anak-anak yang soleha dan soleh yang akan diterima dan menjadi penolong kita kelak di akhirat. Buat agama lain pasti juga ada hal yang didapatkan dari mendidik seorang anak seperti untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi setiap anak itu bisa dengan cara pertama membaca literatur mengenai tahap tumbuh kembang anak, mengenai karakteristik anak dan remaja. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka yang cara kedua adalah berkonsultasilah pada profesional ahli, bisa melalui konsultasi langsung atau dengan mengikuti kuliah-kuliah melalui media online untuk saat ini,
atau seminar-seminar yang jika kelak nanti lepas lockdown ini kita bisa mengikutinya. Yang ketiga, ilmu mengenai tumbuh kembang anak juga bisa didapatkan di puskesmas, di rumah sakit, atau media sosial seperti televisi, radio, dan sebagainya. Serta bisa juga dengan cara melihat bagaimana karakteristik anak-anak di usia tersebut dengan membandingkan dengan anak-anak seusianya. Ya, jadi kalau misalkan di kelas itu rata-rata anak seperti apa, maka orang tua bisa membandingkannya. Artinya jika ada perilaku yang berbeda, artinya dia tidak mengikuti karakteristik pada umumnya. Nah, jika tidak mengikuti karakteristik pada umumnya, berarti ada motif tertentu yang menyebabkan anak tersebut berperilaku demikian. Misalkan saja contohnya, anak usia dini itu kan anak yang sangat ekspresif, sehingga ketika ada anak usia dini yang malah pendiam, nah itu berarti ada hal tertentu yang menyebabkan dia mengapa dia diam. Apakah karena kecemasan, atau karena takut, atau dibully, atau karena dia selama ini memang tidak diberikan kesempatan untuk bersuara, artinya dia merasa cemas untuk bersuara, mungkin karena sering dibentak, seperti itu.